ditangkap oleh warga. Siapa yang menjawab salam saya, insya Allah saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 17 Bintan atau yang mewakili. Yang saya hormati Majelis Guru beserta Tata Usaha SMP Negeri 17 Bintan serta teman-teman yang saya bangga. Teman-teman, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang bulan suci Ramadan. Yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah. Juga sesuai dengan ceramah yang akan saya bawakan yang berjudul 5 amalan menyambut bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapan dan amal-amalan menyambut bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan 5 amalan menyambut bulan suci Ramadan. Di sini saya batasi 5 poin saja. Yang pertama, amalan yang akan kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Dengan taubatan nasuha. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Yang selama ini suka melawan ibunya, berhenti untuk melawan. Yang selama ini suka melawan ayahnya, berhenti untuk melawan. Yang selama ini suka melawan gurunya, berhentilah untuk melawan. Yang selama ini suka membuli teman-temannya, berhentilah. Inilah masanya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jujur, kapan terakhir kali kalian benar-benar sholat, meminta bantuan sama Allah? Bukan cuma sekedar setor gerakan. Sebelum Ramadan datang, ayo kita perbaiki hubungan kita sama Sang Pencipta. Mulai disiplin lagi sholat 5 waktunya. Jangan sampai yang wajib malah bolong-bolong. Ada 3 poin untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbaiki sholat kita. Mulai disiplin lagi sama waktu sholatnya. Kalau kemarin masih sering nanti-nanti, ayo coba ditepatin. Yang kedua, taubat dan istighfar. Akui kesalahan kita ke Allah dan minta ampun dengan tulus, supaya hati kita lebih bersih pas masuk bulan suci Ramadan. Yang ketiga, doa minta pertolongan. Doa supaya kita dikasih kekuatan dan kesehatan buat maksimalin ibadah nanti. Ayo kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengampuni dosa-dosa kita. Maka banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, artinya siapa yang memperbanyak istighfar, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Setiap ada masalah diberikan Allah solusi, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Setiap masalah pasti ada solusinya. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, kita mesti taubat nasuha. Jadi,
Yang pertama kita perbaiki menjelang bulan Ramadan adalah mensucikan diri dengan taubat dan nasuh. Amalan yang kedua adalah hendaklah kita menyambung tali silaturahim. Hai teman-teman semua, kalau saja saya tidak masuk sekolah SMP Negeri 17 Bintan ini, tidak akan saya sampai di sini. Tidak akan saya berdiri di sini. Kesini kita menjalin silaturahim dengan teman-teman dan guru di sini. Semua kita di sini adalah keluarga, bukan keluarga kandung, tetapi keluarga di dalam sekolah. Di sekolah ini kita satu keluarga, kita hormati guru kita. Karena di sekolah guru adalah orang tua kita. Kita tidak boleh melawan guru kita sendiri dan kita tidak boleh mengejek teman kita sendiri. Karena kita semua adalah keluarga. Saya tahu murid SMP Negeri 17 Bintan adalah murid yang sangat menghormati gurunya. Dan kita berada di sini telah memutuskan masuk ke sekolah ini. Berarti kita menyambung tali silaturahim dengan seluruh warga sekolah ini. Jangan saling menyakiti. Apabila ada membuat sakit hati guru, cepatlah meminta maaf dengan gurunya. Temui gurumu, sambung silaturahim. Apa yang bisa kita berikan, berikanlah. Guru ikhlas memberi ilmu, doakanlah gurumu, balas budi baiknya. Siapa tak hormat pada gurunya, takkan ada berkah di dalam ilmunya. Siapa yang tak hormat pada gurunya, hilang keberkahan ilmunya. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga adalah pelajari ilmu tentang bulan suci Ramadan. Pentingnya mempelajari ilmu fikih dan tata cara ibadah Ramadan agar ibadah yang dilakukan sah dan bernilai. Ajaran dalam Al-Quran mewajibkan untuk belajar sebelum mengamalkan sesuatu. Contoh rukun Islam dan rukun iman. Dan hal yang membatalkan puasa. Seperti halnya mempelajari maknanya syahadat sebelum mengucapkannya. Karena kalimat syahadat meliputi keyakinan di dalam hati kita. Amalan yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jangan biarin Al-Quran di rumah kita cuma jadi pajangan. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Satu huruf saja yang kita baca di bulan Ramadan mendapat satu kebaikan. Dan di dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Cicil dari sekarang, minimal 1 hari 1 halaman. Biar nanti pas bulan Ramadan lidah kita sudah bisa buat khataman. Amalan yang kelima adalah persiapan dan perbanyak sedekah. Sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Di bulan Ramadan nanti pahala sedekah itu lipat gandanya banyak banget. Tapi latihan dari sekarang. Gak perlu nominal gede, yang penting rutin. Ingat, harta kita yang sebenarnya itu bukan yang kita simpan di bank, tapi yang kita kasih ke orang lain. Sedekah itu cara paling ampuh buat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah di bulan Ramadan sangatlah dianjurkan. Berilah sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dan sesama yang membutuhkan. Karena sedekah itu penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup ceramah ini, saya ingin memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang berani maju ke depan? 2 orang. Ini pertanyaannya mudah.